Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat di Masjid Al-Badar di kota Surabaya yang dimuliakan Allah. Syukur alhamdulillah, pada siang hari ini kita semua masih diizinkan dan juga ditakdirkan oleh Allah untuk bisa hadir memenuhi undangan Allah, yaitu ibadah Jumat yang sangat mulia ini. Ini semua karena nikmat Allah, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat sehat, dan juga nikmat kesempatan. Semoga dengan nikmat-nikmat Allah yang sangat mahal ini, iman dan takwa kita semakin meningkat dan juga amal ibadah kita diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah kita mengerti mana yang hak mana yang batil. Karena beliaulah kita menjadi seorang muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Semua ini atas izin Allah. Semoga kita tetap istiqomah mengikuti tuntunan Rasulullah, istiqomah mengikuti akhlak Rasulullah bersama anak cucu kita, dan semoga kita semua ditakdirkan oleh Allah mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat di Masjid Al-Badar yang dimuliakan Allah. Setiap khatib, apalagi khatib Jumat, hendaklah saling berwasiat, hendaklah saling menasihati. Saya sebagai khatib pada hari ini, saya berwasiat kepada diri saya sendiri, dan juga saya mengajak jamaah yang ada di Masjid Al-Badar ini agar senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman dan takwa inilah hidup kita akan mulia di sisi Allah. Dengan iman dan takwa inilah hidup kita akan dicintai oleh Allah. Dengan iman dan takwa ini kita akan selamat dunia sampai akhirat. Semakin kita beriman dan bertakwa kepada Allah, hidup kita akan semakin mulia di sisi Allah. Dan ini sesuai firman Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Sebaliknya, kalau kita durhaka kepada Allah, tidak taat pada Allah dan Rasulnya, sungguh kita di dalam kesesatan yang sangat nyata. Dan ini sesuai firman Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 36, wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Siapa yang durhaka kepada Allah, sungguh dia dalam kesesatan yang sangat nyata. Naudzubillahi min syarri dzalik. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, kita sekarang hidup di zaman akhir,
zaman yang penuh fitnah, maka hendaklah kita gunakan waktu kita yang sangat pendek di dunia ini, hidup kita yang sangat singkat di dunia ini, untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, terus meningkatkan kualitas keislaman kita, meningkatkan kualitas ketakwaan kita, meningkatkan kualitas agama kita, terutama akidah kita, terutama hati kita semakin mulia, semakin berakhlakul karimah. Karena apa? Mendidik orang menjadi soleh itu lebih sulit dibanding mendidik orang menjadi pintar. Kalau orang pintar belajar sungguh-sungguh, disiplin ilmu dengan sungguh-sungguh, dikelola otaknya, pikirannya, akhirnya menjadi orang yang pintar, meraih gelar S1, S2, S3, doktor, profesor. Tapi untuk menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang taat, menjadi orang yang husnul khotimah, sungguh ini butuh proses yang sangat panjang, tidak mudah. Banyak orang yang pintar, hafal Quran, seorang kiai, ustadz, atau siapapun, belum tentu matinya husnul khotimah. Naudzubillahi minasyarri dzalik. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah, untuk menjadi orang soleh ini prosesnya sangat panjang, butuh akidah yang kuat, butuh iman yang kuat, butuh tauhid yang kokoh, yang jauh dari nilai-nilai kesyirikan, butuh mujahadah, kesungguhan, butuh riyadhah, yaitu latihan terus, dan yang terpenting butuh istiqomah dalam ketaatan. Inilah yang mengantarkan hidup kita menjadi orang yang soleh, hidup kita dicintai Allah, hidup kita mulia di sisi Allah. Dan insya Allah kalau kita senantiasa menjaganya, insya Allah kita akan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, saya akan menyampaikan ada nasihat Rasulullah, yaitu 4 hal. Kalau 4 hal ini kita miliki, kita sebagai seorang muslim yang beriman, bertakwa, ini adalah seorang mukmin yang sebenarnya. Dan ini hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Baihaqi. Hadisnya sangat pendek dan singkat, tapi makna yang sangat dalam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un idza kunna fika fala 'alaika ma fataka minad dunya. 4 hal, jikalau 4 hal ini engkau miliki, kata Rasulullah, fala 'alaika, kamu enggak usah takut, kamu enggak usah khawatir, kamu enggak usah sedih, ma fataka minad dunya, meskipun kamu tertinggal dengan gemerlap dunia, kamu tidak menjadi orang kaya, kamu tidak menjadi orang konglomerat, kamu tidak menjadi orang yang terkenal. Kalau kamu memiliki 4 sifat ini, kamu antal mu'minina haqqo, kamu adalah seorang mukmin yang sebenarnya. Antal ghani, kamu orang kaya yang sebenarnya. Apa itu? Yang pertama, sidqul hadis, yaitu selalu jujur, selalu benar di dalam ucapan maupun perbuatan. Yang kedua, hifdzul amanah, selalu menjaga amanah. Sekecil apapun amanah yang Allah berikan kepada kita, kita selalu menjaga amanah dengan baik. Dan yang ketiga, husnul khuluq, selalu memiliki akhlak yang mulia. Dan yang keempat, wa'ifatu mat'amihi, selalu berhati-hati atau selektif terhadap apa-apa yang dimakannya. Artinya dia sangat takut untuk memakan yang syubhat, yang haram, yang riba. Naudzubillahi minasyarri dzalik. Yang pertama, sifat yang harus kita miliki, kata Rasulullah, sidqul hadis, yaitu jujur di dalam ucapan maupun perbuatan. Dan ini sesuai firman Allah di dalam surat At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Kita diingatkan oleh Allah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa kunu ma'as shadiqin, hendaklah kamu selalu menjadi orang yang selalu jujur, bersama orang yang jujur, orang yang benar. Masya Allah.
Ini adalah perintah dari Allah langsung. Diingatkan orang yang beriman harus menjaga ucapannya, lisannya, perbuatannya. Karena hidup di zaman yang penuh fitnah ini, orang jujur sungguh dimusuhi, dibenci, bahkan dicampakkan. Sebaliknya orang yang tidak jujur dilindungi, diberi jabatan, bahkan dibela. Inilah hidup di zaman yang penuh fitnah ini. Bahkan Rasulullah di dalam sabdanya agar kita menjadi orang yang jujur, orang yang benar, Rasulullah dalam sabdanya, alaikum bisidqi, hendaklah kalian selalu berlaku jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena kejujuran, kebenaran itu akan mengantarkan dirimu untuk menjadi orang yang baik. Wa innal birra yahdi ilal jannah, karena kebenaran, kebaikan itu akan mengantarkan menuju surganya Allah. Sebaliknya, iyyakum wal kadzib, jauhilah kalian untuk berperilaku dusta, bohong. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena kedustaan itu akan mengantarkan seseorang menuju perbuatan dosa, perbuatan jahat, perbuatan jelek. Wa innal fujura yahdi ilan nar, karena kedustaan, karena kebohongan, karena perbuatan dosa itu yang bisa mengantarkan menuju neraka. Naudzubillahi misyarri dzalik. Bahkan Rasulullah sudah mengingatkan kepada kita, ayatul munafik salasun, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba, orang munafik itu kalau berbicara sering bohong, sering dusta. Wa idza tumina khana, orang munafik itu kalau diberi amanah selalu berkhianat. Wa idza wa'ada akhlafa, orang munafik itu kalau sudah janji selalu mengingkari. Inilah tanda-tanda orang yang munafik. Naudzubillahi misyarri dzalik. Hadirin yang dimuliakan Allah, sifat yang kedua yang harus kita miliki sebagai seorang mukmin yang sejati, yaitu kita harus hifdzul amanah, menjaga amanah. Menjaga amanah ini sungguh sangat berat. Orang amanah ini sungguh sekarang ini langka. Orang amanah malah tidak dipakai. Orang yang tidak amanah diberi jabatan yang sangat layak, menjadi orang komisaris dan lain sebagainya. Amanah itu bukan hanya jabatan, menjadi takmir masjid itu amanah, ya. Menjadi seorang ayah itu juga amanah. Sudahkah kita mendidik anak istri kita menjadi orang yang soleh solihah? Belajar itu juga amanah. Ilmu yang kita dapatkan, sudahkah ilmu ini kita amalkan? Ini juga amanah. Dan juga kita belajar untuk mempelajari Al-Quran, belajar hadis, itu juga amanah. Sudahkah kita terus mengkaji Al-Quran, belajar Al-Hadis? Sudahkah kita sampaikan kepada orang yang lain? Bahkan harta yang kita miliki, titipan dari Allah, ini amanah. Sudahkah kita gunakan harta kita di jalan Allah? Umur kita juga amanah. Umur kita apakah kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat? Apakah umur kita digunakan untuk yang sia-sia? Ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Di dalam surat An-Nisa surat ke-58 Allah berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk menjalankan, untuk memberikan amanah kepada orang yang ahlinya. Yang ahli di bidang agama diserai agama, yang ahli di bidang ekonomi diberi amanah ekonomi. Jangan sampai orang yang bukan ahlinya di bidang agama akhirnya korupsi di mana-mana, merajalela seperti yang terjadi di negeri kita, carut marut. Karena apa? Amanah diberikan kepada orang yang bukan ahlinya. Dan ini sudah diingatkan oleh agama, idza wusidal amru min ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Apabila amanah itu diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, tunggu kehancurannya. La ilaha illallah. Naudzubillahi misyarri dzalik.
Hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam surat Al-Anfal ayat 27 Allah mengingatkan kepada kita sebagai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasulahu wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan engkau mengkhianati amanah yang Allah berikan kepada kalian. Wa antum ta'lamun, sedangkan engkau mengetahui, engkau mengerti. Inilah peringatan keras dari Allah. Jangan sampai kita ini berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada Rasulnya, karena tanggung jawabnya ini sangat besar. Apalagi tidak taat pada Allah dan Rasulnya. Sungguh ini akan menjadi musibah di dalam hidup kita nanti. Na'udzubillahi minasyarri dzalik. Rasulullah juga dalam sabdanya, la imana liman la amanata lahu. Belum sempurna iman seseorang kalau dia tidak amanah di dalam mengemban amanah itu. Wala dina liman la ahda lahu. Tidak dikatakan orang itu beragama dengan baik kalau dia tidak menjaga janjinya kepada Allah dan Rasulnya dengan baik. Rawahu Ahmad. Hadirin yang dimuliakan Allah, sifat yang ketiga yang harus kita miliki yaitu husnul khuluq, memiliki akhlak yang mulia. Rasulullah diutus di dunia ini tidak lain adalah untuk mensempurnakan akhlak yang mulia. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus oleh Allah di muka bumi ini tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak. Kalau kita menjadi orang pintar, orang kaya, tapi tidak berakhlak, tidak mempunyai akhlak yang baik, di mata Allah itu tidak ada nilainya. Na'udzubillahi minasyarri dzalik. Sepintar apapun, sehebat apapun, kalau kita tidak berakhlak, artinya tidak berakhlakul karimah, tidak ada nilainya di mata Allah. Man la adaba la ilma lahu. Orang yang tidak berakhlak, tidak memiliki akhlak yang mulia, di mata Allah dianggap orang yang tidak berilmu. Meskipun gelarnya doktor, profesor, kiai, ustadz, siapapun, kalau dia tidak berakhlak yang baik, di mata Allah sungguh itu adalah orang yang hina. Na'udzubillahi minasyarri dzalik. Bahkan seorang mukmin yang memiliki akhlak yang mulia, seorang mukmin yang memiliki akhlak yang baik, itu adalah puncak keimanan seorang mukmin yang baik. Kalau orang beriman banyak sekali, tapi kalau orang beriman akhlaknya mulia, itu adalah puncak keimanan seorang yang beriman yang sesungguhnya. Rasulullah di dalam sabdanya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang memiliki akhlak yang baik. Masya Allah. Kita semua mendambakan hati kita mulia, akhlak kita baik. Ini adalah cerminan seorang mukmin yang sebenar-benarnya, dan itu adalah kekayaan yang sangat mahal. Hadirin yang dimuliakan Allah, orang berakhlak, memiliki akhlak yang mulia, itu cirinya mudah sekali. Kata Rasulullah di dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, yaitu bastul wajhi. Orang yang memiliki akhlak yang baik itu bastul wajhi, selalu menampakkan wajahnya yang semringah, wajahnya yang menyenangkan. Ketemu sama orang, tegur sapa, saling mendoakan. Ini namanya orang yang berakhlak. Bastul wajhi, menampakkan wajah yang menyenangkan. Tanda-tanda orang yang berakhlak yang kedua kata Rasulullah, wa badlul ma'ruf, selalu menebar kebaikan. Senang mengajak orang menuju surganya Allah, bukan menebar kebencian, bukan menebar permusuhan. Itu bukan orang berakhlak. Dan yang ketiga, tanda-tanda orang yang berakhlak kata Rasulullah, wakaful ada, selalu menahan diri untuk tidak menyakiti saudaranya. Mau berkata yang tidak pantas ditahan, mau menyakiti orang lain ditahan, apalagi berbuat zalim. Jadi inilah tanda-tanda orang yang berakhlak. Yang keempat, sifat yang harus kita miliki sebagai orang yang beriman, yaitu iffatu mat'amihi, selalu berhati-hati terhadap apa yang dimakannya. Artinya selektif.
apakah ini haram, apakah ini syubhat, apakah ini riba. Harus orang mukmin itu harus berhati-hati. Karena apa? Kalau yang kita makan itu barang haram, semua daging yang tumbuh di dalam tubuh kita adalah sumbernya, yaitu nanti ada tempat yang layak adalah di neraka. Kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bihi. Semua daging yang bersumber dari barang yang haram, maka tempatnya yang layak nanti di akhirat adalah di neraka. Nauzubillahi minasyarri dzalik. Bahkan dalam hadis, ma akala minal halal hasabahullah. Apa-apa yang kamu makan dari barang yang halal nanti akan dihisab oleh Allah. Bayangkan, yang halal dihisab. Wa ma akala minal haram azabahullah. Apa-apa yang kamu makan dengan cara-cara yang haram, cara-cara yang tidak diridhai oleh Allah, akan menjadi bahan api neraka, akan diazab oleh Allah. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan Allah, kalau 4 sifat ini kita miliki, yaitu sidqul hadis, memiliki kejujuran dalam ucapan maupun perbuatan, wa hifdzul amanah, menjaga amanah dari Allah, dan yang ketiga wa husnul khuluq, memiliki akhlak yang mulia, dan yang keempat wa iffatu mat'amihi, selalu berhati-hati terhadap apa yang dimakan, kita akan menjadi orang yang selamat dunia sampai akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat di Masjid Al-Badar yang dimuliakan Allah, pada khutbah yang kedua ini saya hanya menggarisbawahi bahwasanya hidup di dunia ini sungguh sangat pendek, maka hendaklah kita terus memperbaiki iman kita, memperbaiki agama kita, memperbaiki ibadah kita, agar kita semua menjadi orang yang semakin baik, mulia di sisi Allah, akhlaknya semakin baik, hatinya semakin baik, dan kita akan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita berdoa kepada Allah di hari Jumat yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan doa-doa kita diijabahi oleh Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, kita bersama keluarga kita, anak keturunan kita ditakdirkan menjadi anak yang soleh solihah, dan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah ya Allah wa na'udzubika bisu'il khatimah. Allahumma rzuqna rizqan halalan mubarakah wa anta khairur raziqin. Tawaffana bil iman wal islam, tawaffana bi husnil khatimah. Allahumma kfina bi halalika an haramika wa aghdina bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwaka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.